Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Pasca Ipka Sendak dengan NIM 2214201134. Pada saat ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai seksualitas dan stres adaptasi. Dan materi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan. A. Seksualitas. Definisi seksualitas. Seksualitas merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Lingkup seksualitas sesuatu yang lebih luas daripada hanya sekedar kata seks yang merupakan kegiatan hubungan fisik seksual. Seks adalah perbedaan badani atau biologis antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki disebut dengan penis, sedangkan untuk wanita disebut vagina. Sikap terhadap kesehatan seksualitas. Kesehatan seksual adalah kemampuan seseorang mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang terkait dengan seksualitas. Hal ini tercermin dari ekspresi yang bebas namun bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan sosialnya, misalnya menjaga hubungan dengan teman atau pacar. Selanjutnya, respons seksual. Respons seksual terdiri dari beberapa fase. Yang pertama ada fase kegembiraan, yaitu tahap pertama yang dapat berlangsung dari beberapa menit sampai beberapa jam. Selanjutnya, fase platau. Fase platau adalah fase yang meluas ke ambang orgasme. Yang ketiga, fase orgasme. Fase orgasme adalah puncak dari siklus respons seksual dan merupakan fase terpendek, hanya berlangsung beberapa detik. Dan yang terakhir ada fase resolusi. Fase resolusi adalah ketika tubuh secara perlahan kembali ke tingkat fisiologis normal. Selanjutnya, kehamilan dan seksualitas. Perubahan kehidupan seksualitas dapat terjadi karena perubahan-perubahan yang terjadi secara fisik dan mental, khususnya pada istri dan pasangan itu umumnya. Kondisi yang lemah dari istri seperti karena mual-mual atau muntah, nafsu makan yang menurun akan membuatnya lemah dan keinginan seksualnya menurun. Pada wanita yang tidak mengalami muntah atau mual yang serius, maka aktivitas seksual tidak akan terganggu. Selanjutnya, masalah yang berhubungan dengan seksualitas. Ada 4 masalah yang berhubungan dengan seksualitas. Yang pertama, ketidaktahuan mengenai seks. Yang kedua, konflik. Yang ketiga, kelelahan. Dan yang keempat, kebosanan. B. Konsep stres. Definisi stres yang Hans Selye mengatakan bahwa stres merupakan respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap setiap tuntutan atau beban atasnya. Jadi, seseorang dapat dikatakan stres apabila ia tidak dapat menyelesaikan beban atau masalah yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, sumber stres. Stres dapat terjadi karena faktor atau sumber yang muncul dari dalam diri ataupun luar diri individu. Ada 3 sumber yang dapat memicu keadaan stres adalah yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua, faktor organisasi, dan yang ketiga, faktor pribadi. Selanjutnya, gejala stres. Gejala stres menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Gary Cooper dan Alison Straw mengatakan gejala stres dapat berupa tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, fisik, perilaku, dan yang terakhir, watak dan kepribadian. Dan yang kedua, menurut Braham, gejala stres dapat berupa tanda-tanda sebagai berikut. 1. Emosional, 2. Fisik, 3. Intelektual, dan yang keempat, interpersonal. Selanjutnya, tingkatan respon terhadap stres. Tyler tahun 1991 menyatakan bahwa stres dapat menghasilkan berbagai respon. Berikut beberapa respon yang dapat terlihat dari berbagai aspek. Yang pertama, respon fisiologis, yang kedua, respon kognitif, yang ketiga, respon emosi, dan yang terakhir, respon tingkah laku. Selanjutnya, tahapan stres. Yang pertama, ada reaksi waspada atau alarm reaction stage. Yang kedua, reaksi resistensi atau resistance stage. Dan yang terakhir, reaksi kelelahan atau exhaustion stage. Selanjutnya, langkah-langkah menghadapi stres. Ada beberapa langkah-langkah untuk kita lakukan agar bisa menghindari stres. Yang pertama, istirahat dan tidur. 2. Olahraga atau latihan teratur. Ketiga, berhenti merokok. 4. Tidak mengonsumsi minuman keras. 5. Mengatur berat badan. 6. Mengatur waktu. 7. Terapi psikofarmaka. 8. Terapi somatik. 9. Psikoterapi. 10. Terapi psikoreligius. Dan yang terakhir, homeostatis. Kesimpulan, stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar yang menyebabkan ketegangan. Sedangkan seksualitas yang lebih luas dari kata seks yang kegiatan yang berhubungan dengan fisik seksual.
Orang tua diharapkan dapat mengawasi anaknya sejak dini, karena masa pubertas pada anak merupakan masa yang paling penting untuk orang tua agar bisa membimbing anak-anaknya ke jalan yang lebih benar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.